Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatikah Saputra Nasution dengan NIM 23140183, kelas 4D, prodi PGSD. Berdirinya saya di sini ingin memenuhi mata pembelajaran pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat jenis pemilihan dan manfaat sumber belajar. 1. Hakikat sumber belajar. Hakikat sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar siswa. Sumber belajar dapat berupa bahan, alat, atau lingkungan yang dapat mengaplikasikan proses belajar. Sumber belajar dapat berupa benda, data, fakta, ide, dan lain-lain. Sumber belajar penting untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber belajar yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. 1. Jenis sumber belajar yang ke-1, sumber belajar langsung. Sumber belajar langsung yang dapat dilihat oleh siswa dan dialami langsung oleh siswa seperti laboratorium, perpustakaan, lingkungan sekitar. Dan sumber belajar yang kedua, sumber belajar yang tidak dapat dilihat secara langsung dan dialami langsung oleh siswa seperti buku, artikel, dan video. Dan jenis sumber belajar yang ketiga, sumber belajar berbasis teknologi. Sumber belajar berbasis teknologi yang menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi mobile. Dan penjelasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pemilihan sumber belajar. 1. Pemilihan sumber belajar harus relevan. Sumber belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua, kualitas. Sumber belajar harus memiliki kualitas yang baik dan akurat. Dan yang ketiga, sumber belajar ketersediaan. Sumber belajar harus tersedia dan dapat diakses oleh siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, biaya. Sumber belajar harus sesuai dengan biaya yang tersedia. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar: 1. Meningkatkan motivasi belajar. Sumber belajar yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Sumber belajar yang akurat dan relevan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan belajar siswa. Sumber belajar yang praktis dan relevan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam meningkatkan konsep dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan efisiensi
sumber belajar yang efektif dan efisiensi dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Sumber belajar yang efektif dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Kesimpulan, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang di atas. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran siswa. Terdapat beberapa jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar langsung, tidak langsung, dan berbasis teknologi. Dalam memilih sumber belajar, perlu mempertimbangkan relevansi, kualitas, ketersediaan, dan biaya. Sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman, keterampilan, dan efisiensi proses pembelajaran siswa. Sekian dari penjelasan saya. Saya Hatika Sabrina Sution pamit undur diri. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.